Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62. Kita baca bersama-sama dua ayat saja, ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Kita lihat terjemahan secara umum. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maha Raja, Maha Suci, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Jumu'ah ya, ayat 1 dan 2. Kita perkenalkan dulu kepada ibu semua tentang surat Al-Jumu'ah ini, ya, surat yang ke-62. Jumlah ayatnya 11. Ya, nama suratnya Al-Jumu'ah atau bahasa kitanya Jumat. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan satu nama, berarti nama yang tersebut itu adalah satu yang luar biasa. Maka memang hari Jumat adalah hari yang akbar, hari yang besar bagi umat Islam. Maka itu bagi kita setiap pekannya ada hari raya. Hari Jumat itu hari raya kita. Ya, maka tidak boleh berpuasa pada hari Jumat. Ya, kalau dikhususkan pada hari Jumat itu tidak boleh. Tapi kalau puasa hari Kamisnya atau puasa hari Sabtunya itu dibolehkan. Ya kan, apalagi kalau bertemu Yaumul Bid. Ya kan, 3 hari tengah bulan. Itu bulannya bulan Qamariyah. Nah, kalau ketemu pada hari Jumat ya boleh. Tapi mengkhususkan tidak dong makan gini puasa lah. Ya tak. Nah, itu tidak dibolehkan.
ya kan? Walaupun tidak ada yang akan dimakan, ibu boleh makan daun, ya. Makan daun itu agak salai, itu menandakan bahwa kita tidak berpuasa. Itu hari Jumat. Nah, Allah mengabadikan nama surat ini dengan surat Jum'ah. Tempat turunnya di Madinah, jadi ini bagian dari surat Madaniyah. Jadi masuk kelompok urutan ke 110 ya. Ya, turun. Surat ini karena di sini membahas tentang Jumat. Ya, berbicara tentang Jumat. Jadi nanti terutama sekali di ayat 9 dan 11. Sebab turunnya. Jadi ada hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi peristiwanya terjadi di Madinah ketika Nabi sedang berkhutbah. Ya, sedang berkhutbah Jumat. Datang kabilah dari Syam, ya, dari Syria, bawa barang dagangan. Jadi dulu kan ada musim-musim ya, musim panas dan musim dingin. Jadi satu musim itu orang datang berdagang. Kalau tidak di musim panas, kalau tidak musim dingin. Jadi memang rombongan besar itu orang berdagang ke Madinah, ya kan, dari Syam, dari Yaman, ke Makkah juga begitu. Makanya ada ayat li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif, ya. Waalaikumsalam. Jadi kafilah rombongan besar ini datang itu memukul-mukul Rabanah. Ya, ada musik-musik tradisional lah pada waktu itu. Nabi sedang berkhutbah, ya kan? Maka yang hadir pada waktu itu lebih kurang 40 orang, ya kan? Nah, itu banyak yang bubar. Ditinggalkannya Nabi sedang berkhutbah, ya kan? Lalu pergi ke tempat kabilah yang bawa barang dagang ini. Jadi kalau ada hari ini orang meninggalkan pengajian itu wajar-wajar saja itu, Bu. Dulu lah adonana seperti itu tuh, gitu ya. Nabi itu ditinggalkan, ya kan? Nabi sedang berkhutbah, ya kan? Makanya Jumat itu kan berkhutbah dulu baru sholat, ya kan? Tawayang tak kira-kira ibu-ibu kalau sholat dulu? Hah? Kalau sholat dulu baru khutbah gitu. Sudah sholat tak mampu hasil khutbah. Ya, nah, seperti itulah yang terjadi. Akhirnya dirubah, ya kan? Sholat belakangan. Jadi khutbah dulu baru sholat. Tapi adabnya sebenarnya khutbahnya itu pendek, ya kan? Panjangkan sholatnya. Jadi tandanya orang berilmu itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Jangan terbalik. Akhirnya khutbah yang panjang, pendek sholatnya kan. Nah, jadi sholat Jumat dengan khutbah itu satu paket dia, ya. Walaupun bukan pengganti sholat zuhur, ya kan? Karena sholat zuhur itu 4 rakaat. Jumat ya sholat Jumat. Tata cara Jumat itu khutbah 2 dan sholat 2 rakaat, ya kan? Bukan pengganti, tapi adalah begitulah syariatnya. Kalau hari Jumat bagi laki-laki itu disyariatkan, ya kan, sholatnya sholat Jumat. Nah, dalilnya nanti surat Al-Jum'ah. Bagi ibu-ibu itu sesuatu yang mubah, ya, yang tidak wajib, tidak pula sunat sebenarnya, tapi adalah mubah, boleh. Jadi ibu-ibu boleh kalau ada tempat sholat di masjid Jumat itu, silakan, berarti ikut sholat Jumat. Ya, hukumnya boleh. Ya kan, mubah bagi ibu-ibu itu hadir. Termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasanya kan ibu-ibu pergi Jumat juga tuh kan, yang pergi umroh, yang pergi haji kan. Ya, hukumnya boleh. Kalau datang ke masjid berarti ikuti proses itu. Kalau ada tempat di belakang umpamanya atau di lantai 2, ya kan, kayak di masjid, saya kemarin khutbah di Masjid Muslimin
Masjid Agung Muslimin Kota Solo. Nah itu ada sebagian tuh di belakang ada ibu-ibu yang ikut salat Jumat. Jadi bukan terlarang bagi ibu-ibu, boleh. Seperti bolehnya anak-anak ikut Jumat. Nah gitu ya. Kalau syaratnya ada tempatnya khusus untuk ibu-ibu, kemudian ibu harus ikut, ya kan? Dengan sholat zuhur, ikuti khutbah Jumatnya, lalu ikut sholat Jumatnya. Apa perlu lagi sholat zuhur? Tidak, ya kan? Saya pernah bertemu satu kasus setelah sholat Jumat, kemudian sholat zuhur pula berjamaah. Ya kan? Ada tuh satu tempat saya temukan langsung. Sudah sholat Jumat ini berjamaah, setelah itu orang ini berdiri semuanya. Cuman kami yang pendatang aja yang nggak berdiri kan. Mereka sholat lagi berjamaah 4 rakaat. Setelah itu saya tanyakan, ini sholat apa? Sholat zuhur. Gitu. Nah memang tadi sholat Jumat, ya sholat Jumat iya juga, sholat zuhur iya juga. Kok bisa begitu? Kan syaratnya sholat Jumat itu 40. Nah, menurut mereka itu 40. Karena yang waktu pertama ini terjadi diperkirakan sahabat yang hadir itu 40. Jadi diperkirakan sholat Jumat itu bagi mereka hanya 40. Kalau kurang nanti berarti tidak sah. Ya itu pahamnya begitu, ya kan? Nah, saya bilang ini kan banyak tadi yang 40 lebih, ini 40. Karena kami yang datang saja udah puluhan gitu. Oh 40 ini yang mukim katanya. Yang mukim, yang tinggal di situ. Nah, kita kan tidak tahu nih mana yang tinggal, mana yang mukim di sini, mana yang pendatang. Kamu tidak mungkin lo di checklist absennya, kan? Ya kan? Atau apa tujuannya sholat zuhur ini? Ya tujuan sholat zuhur ini kalau seandainya sholat Jumat itu kurang dari 40, lalu nanti tidak diterima, maka kita ajukan sholat zuhur. Mengantisipasi kalau seandainya nanti sholat Jumat tidak terima, maka diajukan nanti sholat zuhurnya. Nah itu, begitu pula pahamnya, ya kan? Kita tidak, karena kita tidak sepaham dengan itu, maka kita tidak mengikuti, ya kan? Nah bagi kita, ketika kafilah itu datang, lalu Rasulullah sedang berkhutbah, kita surat Jumu'ah Pak. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ya, kita bahas. Nah, maka ketika ditinggalkan itu turunlah ya, khususnya ayat yang ke-11 itu. Ya kan? Itu khusus untuk menegur orang-orang yang meninggalkan Rasulullah. Oke. Itu sebab turunnya surat Al-Jumu'ah. Tema utamanya dalam surat ini satu nanti bicara tentang tauhid. Maka ada tasbih di situ. Ya kan, yusabbihu, bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di situ nanti ada Al-Malik. Nah, ini akan kita dalami. Al-Malik, Al-Qudus, ya kan? Apalagi Al-Aziz. Nah, dalam ayat 1 itu. Kemudian apa? Al-Hakim. Nah, ini akan kita coba pahamkan bagaimana kok satu ayat itu sampai 4 kali nama Allah yang agung di situ. Ada Al-Malik di situ, ada Al-Qudus di situ, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim. Padahal hanya satu ayat. Ya, satu ayat sudah bicara tentang tauhid. Ya kan? Dan tasbihnya alam semesta ini. Yang kedua, nanti isinya itu misi kerasulan Nabi. Ya, misi kerasulan Nabi itu ayat 2 dan 4. Ya, mensucikan, mengajarkan, membacakan, ya kan, ayat-ayat Allah. Yang ketiga, isi dari surah Al-Jumu'ah itu perumpamaan kaum Yahudi. Yang sekarang masih, ini udah lama nih Ibu-ibu. Yahudi ini udah lama, ya kan? Nah, di sini dibuatkan nanti ayat yang ke-5 dengan ke-6 itu
Itu bicara tentang karakter orang Yahudi yang diberi Taurat. Ya, mereka tidak mengamalkan Taurat itu. Malah mereka merasa mereka hebat. Ya kan, mereka merasa paling dekat. Nah, kaya paling dekat, coba minta mati. Ya, kalau dakik je Allah itu tak takut mati dah. Ya nak, tapi justru mereka lari dari kematian. Itu ada di ayat 5 dan 6. Yang keempat, peringatan akan kematian dan sikap orang-orang Yahudi terhadap kematian itu. Itu ada di ayat 7 dan 8. Nah, kemudian baru yang kelima, isinya nanti adalah perintah menunaikan sholat Jumat. Ya, dilarang menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia. Jangan menganggap nanti perdagangan, bisnis itu lebih hebat dibandingkan khutbah, ya, pengajian. Jangan tinggal pula nanti belajar Islam ini gara-gara sibuk dengan bisnis. Ya, ini yang ditegur oleh Allah sebenarnya, ya kan? Nah, kenapa Nabi ditinggalkan? Itu pertanyaannya. Kenapa ditinggalkan? Dilihat di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya, ini baru mukadimahnya saja. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Kul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Ini tegurannya. Kenapa mereka meninggalkan Nabi itu? Karena mereka merasa perniagaan, ya kan, jual beli itu lebih baik, ya, lebih menguntungkan gitu, daripada mendengarkan khutbah. Jadi Nabi sedang berkhutbah, pedagang datang dengan membawa ciri khas musik-musiknya, ya, ada yang mengatakan Rabbana lah, gitu ya, pakai ada ciri khas. Ini kayak orang jual-jual main-mainan kan ada tuh bunyi-bunyian tuh, ya kan. Kalau jual buah tuh ada kan, ada paimbaunya gitu. Ada yang nokok-nokok teng 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 teng, itu bubu sumsum tuh. Dulu itu kan, nah ini begitu ya, put atau apa tuh? Itu kan ciri-ciri khasnya itu, ya kan? Ambo dulu tak kaji itu ibu. Pari ayam. Waktu mau baru-baru kan di Padang, waktu kuliah tahun 95, pari ayam dijual di Rasiko mah. Itu lah kaja lu kedua cedek bala bentuk pari ayam kilo aja. Ubi, ada ubi. Ya, itu yang pari ayam. Kira di Padang pari ayam namanya. Nah, begitu juga orang-orang kabilah-kabilah dari Yaman, dari Syam datang, ya kan, membawa barang dagangannya dengan bunyi-bunyian seperti itu. Lalu mereka tinggalkan Nabi Muhammad sedang berkhutbah. Kenapa? Karena mereka merasa apa namanya itu? Kalau mereka tidak cepat datang, tentu ketinggalan lah, ya kan? Kalau ketinggalan barang dagang nanti jangan beko sotiran saya dapat lagi gitu. Ya kan, kalau tidak pagi-pagi. Itu terjadi sampai hari ini, Bu. Ya, ambo tuh ceramah tuh di pasar tuh, ya kan? Dulu di Nurul Islam Kampung Jawa Dalam dulu, ya kan? Di Mutatahirin Rawang itu alun azan orang ngomong lah pakai camuk di pasar tuh. Ya kan? Pagi-pagi itu. Coba bayangkan begitu orang mengejar dunia, tidak sempat ke masjid. Ada yang seperti itu sampai hari ini. Ya kan, betapa ruginya nanti gitu. Ya kan? Nah, makanya Allah ingatkan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya kan? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan hartamu, anak-anakmu, perdaganganmu melalaikan engkau beribadah kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka engkau termasuk orang yang rugi. Jadi kalau nanti kita sudah punya niat, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu dilalaikan
oleh perniagaan bisnis, ya itulah kerugian yang besar. Jadi mereka menganggap perniagaan itu adalah sesuatu yang menguntungkan, maka mereka bergegas datang ke tempat itu lalu meninggalkan Nabi. Salah mereka belum tahu juga, ya kan? Kalau sekarang mungkin salah, tapi pada waktu itu belum tahu, ya kan? Nah, bisa saja mereka itu meninggalkan Nabi karena memang kebiasaan lama sebelum ini belum ada kewajiban Jumat. Iya kan? Jadi bisa saja pada masa awal Islam kan belum diwajibkan Jumat. Belum ada pemahaman tentang adab. Ya kan? Atau hukum salat Jumat. Karena kan syariat itu bertahap. Iya kan? Kalau dia tahu bahwa ada Jumat gitu Paknya. Tapi apa hukumnya, wajib apa tidak kan belum diberitahu. Jangan-jangan mereka belum dapat pemahaman bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi mereka belum tahu bahwa meninggalkan khutbah demi urusan dunia adalah kesalahan besar. Bisa saja mereka belum tahu, ya kan? Kalau sekarang ibu tahu enggak kalau khamar itu haram? Ya tahu sekarang kan. Ya, kalau dulu pada masa Nabi, orang minum khamar itu sama dengan minum teh manis jo kopi kini. Kalau ada acara sewa seketek gini, apa minumannya? Kalau enggak kopi, kalau enggak teh. Selalu begitu kan? Ya kan? Dulu orang-orang yang yang menuju hari 2x7 itu dulu soalnya enggak ada pakai makanan dah. Itu kari yang seman. Dia gianya roti apa kopi jo teh kan? Kopi jute lah ndak lo kawannya gitu. Alah kawan lo ya tibola goreng pisang. Ya nak goreng ubi. Aku ndak abu ubi gitu ya. Sejarah-sejarahnya seperti itu. Sudah tu urang nanggak barados kete. Cek ya. Sagan masa iyo ya kembang alur sabi urang, alas aku alur sabi urang. Akhirnya kalualah. Ya kan? Nah, mulailah tradisi makan, ya kan? Jadi kalau ndak ditahan-tahan, tidak direm-rem, kata awak dunia lalu. Ya nah, begitulah yang terjadi sebenarnya, ya kan? Jadi mereka belum tahu karena kebiasaan lama tidak ada seperti itu. Itu berkemungkinan kata ulama, kenapa orang meninggalkan sholat Jumat dan khutbah Jumat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang godaan dunia, ya kan? Karena perdagangan itu yang menarik bagi mereka. Jadi kalau mereka terlambat, padahal mereka butuh kan, kok barang-barang baru tiba baru lancar-lancar dan dia kawan sedonya itu tinggal sortiran saja oleh gitu, ya kan? Nah, bisa seperti itu ya pengaruh gitu. Jadi mereka tergoda oleh keuntungan, ya kan, ekonomi karena barang-barang yang mereka butuhkan di Madinah. Ibu-ibu, itu kenapa ada riba di masa jahiliyah itu ada riba, beda dengan riba kita yang sekarang ini sebenarnya. Karena datangnya barang dagangan ini, ya, barang dagang ini kan datangnya sekali semusim, musim panas atau musim dingin, syita wassaif. Pada musim itu pedagang-pedagang itu tidak cukup modal. Kok barang masuk apa? Di Bali je piti nang ado saja ndak cukup. Ndak ka di Bali barang tu bisu lah tipu lain. Iya kan? Maka itu mereka meminjam. Pinjam kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, kepada orang-orang lain untuk menutupi modal yang kurang ini. Nanti dibayar 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan berikutnya. Dan itu tidak pakai kelebihan. Tidak bertambah. Betul-betul mereka itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mereka itu tolong menolong gitu. Pinjamlah Bu, mau kurang modal gitu. Beko lado jauh Bali, beko di Balian. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tap 3 bulan. Ketika 3 bulan itu datang,
Tidak bisa dia mengembalikan uang itu tidak bisa, ya kan? Lalu dibuat perjanjian, tambah waktunya. Nah, tambahan waktu inilah baru pakai kelebihan. Gitu ribanya pada masa jahiliyah itu. Tidak langsung pinjam lalu langsung bayar pinjam 10 bayar 2 boleh, tidak begitu. Mereka mengutamakan dulu memang menolong, meminjam itu kan akadnya tolong menolong. Mereka dapat pahala dengan meminjamkan, kan gitu sebenarnya itu. Ya kan? Ketika tidak bisa bayar, barulah mereka tambah waktu. Dia tidak bisa, tidak aja membayarnya kini kode buah. Lagi yang bawa waktu gak 3 bulan lain pokoknya. Nah, tambahan waktu ini baru dibuat perhitungan. Tambah saku. Ya kan? Baru ada bunga. Begitu riba. Kini alun meminjam lah dia tong bunganya. Iya kan? Makanya kadang-kadang begini ya, apa namanya itu ya? Kalau rajin membayar karena bunga. Kalau tak lambat membayar karena dando. Kalau dibayar capek dilunasi karena penalti. Wah, jadi KT bedo, kawawah bedo, tagak bedo, ya kan? Maka itu ibu-ibu tidak salah minjam gitu, ya kan? Kalau nak minjam tu tak tukar lo api ke ustaz, itu masalahnya. Kalau nak minjam tak tukar lo tu ke do, ya nak? Kadi keinginan tu melewati kemampuan. Jadi awak sebenarnya ibu-ibu yang susahnya itu bukan kemampuan kita, tapi menahan keinginan nafsu. Ini godaan dunia, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagian memang belum memahami kedudukan Jumat. Jadi khutbah Jumat itu dianggap ceramah biasa, tidak. Kalau ceramah biasa, ibu boleh izin pergi, ya kan? Ani-ani yang siapa ibu lihat. Makanya ada adab sebenarnya, adab kita menuntut ilmu ini. Nanti kita yang hadir di sini, kalau terlambat masuk saja, tidak usah pakai salam. Ya, jadi kalau terlambat nanti buka pintu, cari tempat duduk, ambil Al-Quran, dah, tidak ada masalah. Bang begitu adabnya. Kalau baca salam, kan semua orang pasti nengok ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata kedua itu enggak. Ikuti bolos orang lain. Assalamualaikum. Alasan dulu mencari lihat ke situ. Kalau ada terlambat 20 orang. Iya kan? Bu, silahkan di muka aja duduk, Bu. Karena ibu di pintu itu. Nah, artinya memang begitu adabnya. Iya kan? Kenapa? Karena begini. Kalau orang baca salam, kan tidak jelas salamnya itu kepada siapa. Tentu kepada semua orang yang ada di sini, ya kan? Tentu semuanya harus memperhatikan, ya kan? Ini yang belum jelas oleh umat pada waktu itu. Dia samakan saja khutbah Jumat dengan ceramah biasa, ya kan? Padahal Jumat itu bagian dari dianggap sebagian pengganti 2 rakaat itu, ya kan? Yang 2 rakaat zuhur itu dengan sholat, yang 2 rakaat lagi dengan khutbah. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Walaupun sebenarnya ya kalau Jumat sholatnya 2, lalu dengan khutbah 2 pula khutbahnya, ya kan? Maka meninggalkan itu bagian dari melanggar syariat. Makanya untuk orang-orang yang meninggalkan khutbah Jumat tadi itu, Allah turunkanlah surat Al-Jumu'ah. Nah, itu ya, itu bagian. Maka itu poin pentingnya, ibadah itu harus diutamakan dibandingkan urusan dunia. Walaupun menguntungkan, berlipat-lipat untungnya, tapi nah ibadah jangan tinggal. Kecil orang Minang, talipe takulai. Mama kasih talipe takulai. Labonya itu yo talipe takulai. Sudah dilipek 2,
Atau di labian lo kamu ko atau. Jadi ladu di P2 tu kan ladu kali tu lah. Labonya lah modalnya 50, labonya 50 gitu kan. Berarti lah berapa tu? 100 kan? Akhirnya di labian lo itu aku nalipeknya anak takulainya ke bawah lagi gitu. Itu namanya talipe takulai gitu. Jadi itu ya poin pentingnya, utamakan urusan akhirat, jangan terganggu keuntungan akhirat dibandingkan dengan keuntungan dunia. Yang kedua, poin pentingnya, teguran ini berlaku sampai hari ini. Jangan meninggalkan khutbah Jumat. Ini banyak sekali nih Ibu. Ya, banyak sekali. Ini jemaah kita khusus laki-laki, mungkin dah baik Ibu pesanan kepada suami, kepada anak-anak laki-laki. Khatib itu kalau berkhutbah itu ngadapnya ke mana? Ke jemaah kan? Nah, Ambo termasuk orang yang hebat berkhutbah Ambo. Kalau Ambo berkhutbah itu duduk satu jemaah itu. Hah? Iya, kalau Ambo berkhutbah duduk sadonya jemaah itu. Iya kan? Kalau sholat baru berdiri sadonya. Jadi kadang-kadang kita baca salam itu, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu duduk. Khatibnya kan duduk tuh. Ya. Mulai azan. Padahal tadi waktu kita mulai salam itu tidak sampai separuh tuh. Tidak sampai separuh jemaah tuh. Beko pas azan tuh tibo itu. Yang hebatnya itu nyu sholat, nyu tagak lah tuh. Ketika azan tuh nyu datang lo ke muka di muka mimbar dekat mimbar tuh. Nyu tagak sih selama azan tuh nyu tagak saja. Sudah beko, sudah selesai azan, mulai nyu sholat. Iya kan? Nah, kadang-kadang begitu ya. Ini ilmu mas. Kalau dia masuk kepada masjid itu, langsung saja sholat di masjid. Walaupun muazin sedang azan, ya, dia tidak boleh sholat ketika azan itu. Orang azan itu tidak boleh sholat. Iya, orang azan tidak boleh sholat, iya kan? Dia sedang azan, barunya ke sholat kan? Sholat itu kan azan itu sunat, menjawabnya. Mendengar khutbah wajib. Di sinilah terjadi sedikit ya permasalahan. Dia datang terlambat ketika muazin sedang azan, lalu dia berdiri. Nanti setelah azan selesai baru dia sholat. Padahal azan itu selesai, khutbah mulai. Padahal mendengar khutbah. Ya kan, maka itu ketika mereka masuk ke dalam masjid, iza dakhala ahadakumul masjid falyajlisa hatta yusalli rakaatain. Kecuali mereka itu sholat dulu sebelum duduk. Silakan saja langsung. Ya kan, kalau masuk ke masjid tentu berduduk dulu. Sudah duduk baru cara sholat kan. Nah, itu ya. Ini teguran, jangan dianggap sepele gara-gara urusan dunia. Ya kan, nah kini itu banyak mengecek lah, nelpon lah, ya kan, keluar masjid lah tanpa ada syariat, itu berlaku juga sampai hari ini, ya kan. Nah kalau bisa itu memang disampaikan, ya kan. Nah Nabi Muhammad SAW tetap berdiri dan melanjutkan khutbah meskipun banyak yang keluar. Ini juga bagi kami, walaupun ditinggalkan oleh umat ini, ya jangan pula ya kan cengeng gitu. Ya tetap saja berdakwah, ya kan. Nabi tetap saja menyelesaikan khutbahnya, tapi ayat turun untuk menjelaskan. Itu tentang mukaddimahnya. Sekarang kita lihat ayat 1. Ya. Ayat 1-nya bicara tentang, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, ya. Sabbaha bertasbih, yusabbihu karena dia pakai fi'il mudhari di situ maka selalu. Kapan saja tetap. Ya, makanya senantiasa kalau tadi ada terjemahan. Kalau di situ apa terjemahannya di Al-Qur'an ibu-ibu tuh? Hah? Senantiasa. Ya, senantiasa itu artinya selalu. Menunjukkan di situ ada yang mudhara'anya. Sabbaha yusabbihu lillah, ya, kepada Allah. Apa di sini bukan hanya yang bernyawa, yang tidak bernyawa pun bertasbih, ya. Maka di situ bukan pakai man tapi pakai ma. Nah, bagaimana bentuk bertasbihnya? Alam ini bertasbih, batu-batu itu bertasbih, ya kan? Ma fis samawati, apa yang ada di langit, ya kan? Baik meteornya, bintang-bintangnya, termasuk malaikat-malaikat di situ. Maka Allah pakai ma. Surat Al-Jumu'ah, Ustaz. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Terjawab di situ ma. Ma di situ, di bumi kan ada benda mati, ada benda hidup. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ya kan? Ya. Kepada siapa bertasbihnya? Allah. Nah, Allah di sini dijelaskan lagi asma'nya. Satu, Al-Malik. Ya kan? Yang kedua, Al-Qudus. Yang ketiga, Al-Aziz. Ya kan? Yang keempat, Al-Hakim. Jadi di sini menunjukkan langit dan bumi itu kan sudah besar, ya. Berapa lapis langit ini? 7. Ya kan? Bumi yang sebesar ini, ya kan? 7 lapis juga ke dalam. Ya kan? Dan bumi ini kecil kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain kan. Kalau kita lihat di gambarnya itu dibuatkan di situ ada bumi, ada bulan, ada matahari, ya kan? Jadi kalau dibandingkan jagat raya ini, Allah itu pencipta itu semuanya. Makanya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya itu dengan 4 asma Allah di sini. Sebenarnya kan cukup saja sebenarnya yusabbihu lillah. Ya kan? Atau yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard lillah. Ya kan? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Sudah cukup. Allah itu saja sudah cukup. Karena Allah itu zat. Tapi di sini Allah ingin jelaskan juga kepada kita. Yang tadi ceritanya kan mereka ini ayat ini saya bawa ibu-ibu dulu, bapak-bapak kan ke umat pada masa di Madinah itu. Kan surat Al-Jumu'ah ini turunnya di Madinah kan. Jadi tadi kan Nabi ditinggalkan sedang berkhutbah, ya kan? Lalu ditegur, ya kan? Sekarang Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia ini, termasuk kepada kita, ya kan? Manusia ini kalau tidak dikontrol kan sok hebat ini, ya nah, sok kuat, sok pintar, sok tahu, sok kaya, ya kan, banyak soknya lah, sok berilmu, gitu ya. Baru seketik punya kekuatan, sombongnya Allahu Rabbi, tidak Allah apa? Dulu bahasa, ya kan Allahu Rabbi, ya Allah, sombongnya Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, gitu ya. Padahal asal katanya Allahu Rabbi, ya. Jadi yang patut sombong itu hanya Allah. Mudah-mudahan Zionis Israel ini ditumbangkan, dihancurkan gitu ya. Ya. Tapi ada yang mau daftar nggak ke Iran? Saya salurkan gitu. Iya kan? Orang-orang Madinah ini orang yang sudah Islam ini, Bapak. Ya. Yang meninggalkan Nabi tadi itu orang yang sudah Islam kan? Nah ini mau diperlihatkan oleh Allah
Bukannya kalian, ya kan? Ini kan ayat mamanya kepada Nabi Muhammad, ya kan? Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Kan Nabi kepada Nabi ini. Kalau kita mau sederhanakan ya Muhammad, ya jangan engkau kecewa gara-gara segelintir orang yang meninggalkan engkau itu. Ini apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit ini bertasbih kepada Allah. Nah, Allah saja tidak kecewa. Jangan sangka lebih ibu kok tidak payah-payah waktu masa itu Allah kecewa di ala umat benda. Yang kecewa itu awaknya, ya kan? Mau telepon jamaah dari malam, wah besok pagi wirid doa. Tunggu sebentar Ustaz, mula dah ke masjid Ustaz aja. Ya Allah. Iya kan? Mula dah ke masjid aja ya kan. Itu kamasih salamu gitu kan. Ya itulah kadang-kadang kita kan jangan dikira Allah tuh kecewa, enggak. Ya kan? Yang enggak kecewa tuh ya awak gitu aja. Karena yang butuh tuh bukan Allah, kita. Antum fuqara. Ya kan? Allah tuh ghani. Tuhan Allah keribikian gitu ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu ya. Jadi Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kekuasaannya. Ya kan, walaupun ada orang yang melecehkan Allah, maka itu ada Al-Malik, ada Al-Qudus ya. Kita lihat Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di langit dan bumi bertasbih kepadanya, artinya mensucikan Allah dan memujinya dari segala kekurangan. Itu kudus. Jadi ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim ya. Kita petrelilah satu-satu ibu-ibu, saya mau sampaikan tentang Al-Malik ya. Dari awal itu Al-Malik ada ya. Dari awal. Oke. Surat Al-Fatihah. Ada enggak Al-Malik? Maliki yaumiddin. Ya, ini surat Ali Imran. Kullahumma malikal mulka tu'til mulka man tasya. Coba bayangan situ. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Dan Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang dikehendaki. Jadi Allah Maha berkuasa. Itu Al-Malik, raja, penguasa, pemilik segala sesuatu. Walaupun kecil masalahnya ibu-ibu. Masalahnya Nabi ditinggalkan. Sedang khutbah Jumat, lalu Allah memperlihatkan saya ini Al-Malik yang maha berkuasa, maha raja. Kalau ada juga hari ini orang memakai Malik, ya jangan dikira pula mereka berkuasanya seperti Allah berkuasa. Ya, dulu ada ya yang mengaku jadi Tuhan, namanya Fir'aun, ya kan? Nah, Fir'aun itu kan menganggap dia yang berkuasa. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Ya kan? Nah, jadi di sini ada berapa ayat yang saya ambil di sini. Satu, surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulk. Ya kan? Malik gitu ya. Surat Al-Hasyr juga wallahu alladzi la ilaha illa huwal al-malik. Ya, itu kata-kata Malik. Surat Al-Qamar juga ada situ inda Malik. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir ada surat An-Nas, Malikin Nas. Beda dengan Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin itu boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Maliki yaumiddin, boleh tuh. Maliki yaumiddin, boleh juga. Tapi kalau surat An-Nas tidak boleh dipanjangkan.
Ya, surat An-Nas itu ma-nya itu ma pendek, tidak boleh panjang. Ya, walaupun secara arti dia adalah penguasa, raja, ya kan, pemilik kekuasaan atau yang menangani segala bentuk kekuasaan yang ada. Beragama ini kan dua saja Bapak Ibu. Satu perintah, yang kedua larangan. Dan Allah berkuasa terhadap kedua itu. Allah berkuasa untuk memerintah dan Allah punya kekuasaan untuk melarang. Maka itu kalau kita sudah mampu dua itu, tinggalkan larangan, kerjakan perintah, sudah selesai. Hah? Ya, setiap larangan tinggalkan, setiap perintah kerjakan. Alam kabarnya di ibu-ibu tuh, ibu-ibu ampe saja bisa masuk surga. Apa tuh? Ampe saja syaratnya bisa masuk surga. Jago sholat wajib, jago puasa wajib, jaga kehormatan, kemudian patuh kepada suami lah tuh. Nah, pintu mai bu kalau sudah, iya kan? Pakai tapi Ustaz. Alam barek nama. Padahal Nabi mengatakan kalau bolehlah sujud pada ya kan, manusia maka diperintahlah istri sujud kepada suami. Ya, tapi tentu suami yang taat juga kepada Allah. Dia capek iyo cepu. Ini rasa ya kan? Jadi al-wali itu menghandle dua ini. Satu larangan, dua perintah. Nah, kenapa hari ini ketika ada larangan berjudi, orang berjudi, ketika mabuk tetap, orang berzina tetap? Karena memang hari ini bukan tempat untuk keadilan, mengadili mereka. Kalau seandainya hari ini Allah perlihatkan tentang al-malik, kekuasaannya di pacadian kini tentang kekuasaannya itu, habis manusia apa saja? Hah? Oh iya. Tapi kan tidak diperlihatkan hari ini. Makanya ada kalimat Maliki Yaumiddin. Iya kan? Yang menguasai hari pembalasan. Nanti baru diperlihatkan Maqama Rabbi. Tagak di hadapan Allah itu masing-masing nanti mempertanggungjawabkan, baru sadar di situ. Tapi lah talambe, ya kan? Terus itu sadarnya talambe. Al-Malik yang menangani itu. Kalau hari ini orang tetap juga mengerjakan larangan, bukan Allah tidak berkuasa. Allah memberikan waktunya sebenarnya, memberikan kesempatan supaya orang mau bertaubat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa hari ini, berbuat dosa, lalu mereka dibiarkan saja, sebenarnya Allah beri kesempatan saja. Tapi kalau tipu saatnya, tidak boleh. Nah, di situ baru penyesalan itu tidak ada lagi. Allah yang berkuasa memberikan perintah, sholat, puasa, zakat, haji dan segala macamnya itu. Ketika mereka itu tidak mau melakukan sujud, ya Allah biarkan saja. Iya kan? Ketika mereka tidak mau mengerjakan perintah ya cuman kan kini hidup kini itu kan untuk menanam, ya memanennya besok. Apalah kesulitannya bagi Allah sebenarnya ingin menghancurkan Zionis Israel. Cuma menunggu momen saja, ya kan? Kalau Allah patut sudah mengatakan nanti sudah patut untuk dihancurkan, adu saja jalannya. Ya mudah-mudahan salah mencari lawan. Ya nak disangkonya Iran kok lemah mana gitu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan lah kalau ya kan saya ada connect ke Iran. Ya, sampai tadi malam masih telepon ada teman saya di Iran. Ya kan? Saya tidak akan bicara tentang Syiah, ya kan, Sunni. Ya, pusatnya Syiah kan di Iran. Iya, hari ini tidak bicara lagi tentang Syiah dengan Sunni.
Ya kan? Jangankan Iran menghancurkan Israel, ya kan? Cina saja yang komunis. Kalau seandainya Cina hari ini membom Israel, apa hukum? Hah? Ya, kalau seandainya hari ini Cina membom Israel, ya kan? Saya doakan itu, ya kan? Walaupun komunis, karena Zionis Israel ini ya, kejamnya luar biasa, ya kan? Nah, gitu. Itu tujuan-tujuan mereka itu kayak Gaza itu karena Hamas. Yang dibomnya bukan Hamas, yang dibomnya masyarakat, ya kan? 2,5 juta penduduk Gaza, 500.000 udah habis tuh, anak-anak, wanita, ya kan? Jadi siapapun sekarang ini yang ingin membantu Palestina, ya kita dukung, termasuk Iran, iya kan? Iran tuh 60 jutaan penduduknya, 2 jutaan Sunni, ya 2 jutaan, dan lebih dari 4.000 setiap tahun haji. Betul lah. Saya mengambil kesimpulan 4.000 itu tahun 2022 itu kan separuh yang bisa pergi haji. 2022 kan? Nah, semuanya dapat setengah-setengah semuanya. Indonesia yang biasanya 220.000, nah kemarin itu dapat hanya 110. Ya kan? Saya ketemu dengan orang Iran di Madinah dan di Makkah itu. Ya kan? Saya tanya berapa jumlah yang hadir sekarang ini? Ya 2.000. Kalau dianggap mereka itu kafir, tentu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, dalam satu sisi kita cap mereka itu kafir, dalam satu sisi dia boleh masuk ke Masjidil Haram. Ini dua mata kaki kadang-kadang itu yang terjadi. Ini soal politik, ya soal politik. Jadi untuk saat sekarang ini, ya kan, jelas Syiah dengan Sunni itu beda. Makanya kata Buya Hamka, Syiah dengan Sunnah, Sunni dengan Syi'i itu berbeda. Tidak usah pula kita masuk ke Syi'i, tidak usah pula orang Syi'i itu masuk ke Sunnah. Anda pahami sajalah perbedaan, bahwa ada perbedaan ideologi di situ, ada pemahaman akidah di situ, ya kan? Dan saya tidak pernah membenarkan akidahnya Syiah, ya kan? Tapi untuk saat ini, ya kan, jangankan Iran, Cina saja menghantam Israel, hukum. Nah, gitulah kira-kira ya, untuk saat ini. Kenapa? Karena sudah melewati batas. Oke ya. Aku situ dulu baik itu. Al-Malik. Ya, jadi ini saya dapat gambar yang menarik ini ya. Manusia sujud, hewannya juga sujud. Jadi kalau ada yang tidak mau sujud, ya kan? Karena sujudnya itu kepada Al-Malik. Oke ya. Pertama tadi adalah tentang bagaimana Al-Malik itu yang melarang. Yang kedua yang memerintah. Yang ketiga Allah yang memberikan balasan. Itulah Al-Malik. Baik di dunia, ada di dunia diberikan balasan. Tapi jangan cari balasan di dunia. Ya, kalau kita bekerja di dunia ini sekarang dapat dunia, ya kan? Tapi tujuan kita akhirat. Dunia diberi juga, akhirat dapat, dunianya tidak hilang. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia pun dapat tapi tidak banyak. Kalaupun banyak pun tidak pula lama diberita, ya kan? Kejarlah akhirat, dunia itu akan dapat pasti. Karena kita tinggal di dunia, ya kan? Pasti itu. Jadi Allah yang menganugerahkan, terutama sekali anugerah nanti di akhirat. Yang kita kejar itu adalah kenikmatan di akhirat. Ya, akhirat itu ada dua, ada surga, ada neraka. Ya, kalau sudah kita dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Malik, ya kan? Nah, yang keempat
Al-Malik itu adalah pencabutan, yang memberi dan mencabut. Jadi kalau sumbernya makanya Allah lah yang terbaik dalam memberikan rezeki. Wallahu khairur razikin. Apa sulitnya bagi Allah? Tidak ada lagi kata-kata ibu-ibu, bapak-bapak bahwa iku rasaki awak sebenarnya Ustaz. Cuman di inyo tidak jujur. Masa iya orang tidak jujur bisa mengalahkan Allah? Ku sebenarnya jatah awak kok. Cuman di inyo curang. Iku sana jabatanku awak kok sebenarnya aku yang pantas kok. Tapi di inyo menyogok. Ini seolah-olah kita ini dikalahkan oleh menyogok. Mungkinkah Allah memberikan jatah awak ke orang itu? Kalau begitu enggak, wallahu khairur razikin tuh. Masih bisa Allah itu dipengaruhi oleh orang-orang yang menyogok kan? Padahal bisa saja itu memang belum jatah kita. Kalaupun itu jatah dia, jangan-jangan itu menjadi istidrak kan? Bagian dari untuk mempertinggi jatuhnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi dengan kita memahami Al-Malik, maka ada di situ kalimatnya nanti Allah yang mencabut dan Allah yang memberikan. Tu'til mulka mimman tasya. Ya kan, Allah memberikan siapa yang dikehendaki. Yang jaleh ibu-ibu ketika ada kondisi berusaha saja, itu yang penting. Jadi kita ini yang diminta sebenarnya berusaha. Kalau seandainya gagal, ya bangkit. Ya kan? Sampai nanti Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Itu aja yang penting. Ya, itu Al-Malik. Yang kedua apa situ? Al-Qudus. Oke. Kita perteli satu-satu ya. Al-Qudus artinya Allah yang maha suci. Tadi ada di situ. Suci dari kesalahan. Salah satu ibu-ibu, bapak-bapak untuk cepat mendapatkan pertolongan Allah itu adalah dengan bertasbih. Perbanyaklah bertasbih. Dulu pernah kita sampaikan kalimat ini hafifata ini ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di mizan, di timbangan. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ya, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Seringlah wiridkan itu. Ringan kan? Kan enggak perlu lo tenaga dalam itu. Enggak perlu lo ibu harus minum vitamin lo dulu, pel lo dulu enggak. Dengan sambil ya kan? Nah, gitu. Malahan tawian keraman tuh masih bisa aja tuh. Iya kan? Tawian lah kalau saya ibu, baca lah tuh bisa, masih bisa aja. Di mana baca? Hah? Di KB mana mulia kan orang masih bisa aja bertasbih. Itu di kalbu kita gitu ya. Ketika kita mengatakan subhanallah, apa subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, itu sebenarnya menyatakan tidak ada yang cacat dari Allah itu. Makanya setiap kita melihat suatu itu subhanaka, ya kan? Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah itu. Ya kan? Tidak pernah ada yang salah, tidak pernah ada yang keliru. Tidak ada yang kejam. Jadi kalau ada hukum-hukum Allah, itu jauhkanlah kita berpikir bahwa ini kejam. Masa iya Ustaz dibunuh? Padahal kisah itu untuk kehidupan. Hukum kisos itu untuk kehidupan. Apa maknanya? Padahal kisos itu membunuh kan? Ada orang membunuh, lalu orang yang dibunuh itu dibunuh dengan hukum, ya kan? Pengadilan, bukan langsung orang membunuh seperti itu. Lalu dianggap
kisos itu adalah untuk kehidupan. Apa maksudnya? Menjerahkan orang supaya tidak. Oke. Saya dibunuh orang yang membunuh si A. Dibiarkan saja dia berkeliaran. Ya kan? Tentu nanti keluarga saya tidak akan senang. Bahkan nanti dicarinya jalan untuk membunuhnya. Dia dibunuh oleh keluarga saya. Terbunuh dia. Dia punya pula kemenakan orang bagak lo gitu. Baladiang lo lah. Ya, orang lagak baladiang gitu. Ya kan? Kalau orang ilo baladiang jadi iyalah kan. Ya kan? Orang ilo kok ada takwi, kok orang bagak baladiang. Nyuk cari lo yang membunuh tadi itu. Ya kan? Bunuh. Sudah itu terjebaklah dua keluarga besar ini kan. Saling membunuh. Tapi kalau hukum ditegakkan, kisos umpamanya. Ketika saya dibunuh, lalu orang yang membunuh itu dihukum di pengadilan, dia dibunuh, dihukum mati. Keluarganya nuntut kepada siapa? Tidak ada, terputuslah di situ. Tidak mungkin lo keluarganya kau membunuh keluargamu gitu. Karena yang memutuskan hukum itu adalah pengadilan atau hakimnya yang dicarinya keluarganya. Tidak. Maka terputuslah situ kasus membunuh. Berarti sekian banyak orang akan selamat. Itu yang disebut kisos itu adalah untuk kehidupan. Nah, kalau tidak nanti tentu hukum rimbo saja. Sianan banyak masanya, sianan kue gitu ya. Nah, Allah itu jauh dari keburukan, kecacatan itu. Itulah kalimat Subhana. Ya, maha suci. Ya kan? Biasanya disangkutkan, Al-Qudus itu disangkutkan kepada hal yang besar. Ketika ada kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, subhana itu menunjukkan peristiwa besar itu adalah Isra dan Mi'raj. Di sini ada kalimat Al-Qudus. Ya kan? Seharusnya orang betul-betul mematuhi Allah itu. Tidak meninggalkan Nabi Muhammad sedang beribadah, tapi mereka justru dilalaikan oleh perdagangan-perdagangan yang keuntungannya mungkin menurut mereka itu banyak. Ya, Allah itu suci dan penuh keberkahan serta terpuji dengan segala kebaikan. Jadi tidak ada kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada terjadi kepada kita sesuatu lalu ada buruk sangka kita kepada Allah. Berarti kita menganggap Allah itu jauh dari kudus. Ya kan? Hati-hati. Kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'dazan ismun. Jauhi prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, ibu-ibu kan sudah mentadaburi surat Al-Hujurat, ya kan? Sangkaan yang paling buruk adalah sangkaan kepada Allah. Undi Ustaz, kama kalilataan kapalo Ustaz. Bantu bu kecil. Undangan lah tersebar, gedung lah disewa, anak kamu nikah. Sampai kini calon menantu kau tiba-tiba ya Ustaz. Itulah contoh. Tadi itu hari ya 3 hari menjelang kamu nikah ndak dia tiba. Tak ada je dapat. Dia di Jakarta. Sampai hari-hari dah ada datang. Kali pangan dah. Hah? Lah jalan, undang lah jalan lah, siap saja. Dua begitu hebat. Kama kadilataan kapalo.
Kece ambo taruh saya kepala ibu di situ. Gitu ya. Ini Profesor Dr. Yunahar Ilyas Allahu yarham bercerita. Ibu ini stres. Akhirnya mau tidak mau diterima kan. Baju lagi. Ya enggak? Tahu-tahu memang anak ini dia punya pacar. Ini tak pasu di orang gaeknya. Orang gaeknya mau jodoh di kampung. Di juanya nak mau melawan kurang gaeknya. Tapi ini tak bisa lo menerima. Calonnya istrinya adalah, ya kan? Akhirnya bimbang antara kok kayak orang gaek atau calon istrinya kok yang pacarnya tadi. Iya kan? Karena dia berpikir begitu bolak-balik, akhirnya pendek pengananya bunuh diri. Bunuh diri dia. Nah coba balik, kok jadi kepatang jualan awak? Iya kan? Lalu dia bunuh diri kan? Mana lebih parah? Iya kan? Nah, jadi belum tahu juga apa yang terjadi kepada kita itu buruk. Ya. Jadi kalau besok kalau undangan tersebar pamonya makanan, ya makan saja lah. Malu kan? Padahal ada rahasia di balik itu. Nah, itulah Al-Qudus. Jadi kalau Bapak Ibu memahami kalimat Al-Qudus, Allah itu pasti tidak ada satupun keputusannya yang buruk untuk kita. Pasti ada di balik itu, pasti ada. Jangan dikira apa yang terjadi sekarang ini ada saja semuanya. Pasti ada Ibu. Tinggal awak menyikapi saja oleh. Hari ini mungkin kita ngomel-ngomel kan. Tapi besok syukur. Tadi saya perhatikan saudara dari tadi tidak serius rapat. Kece pimpinan rapat. Dia menyangka seperti itu kan. Mengantuk. Maka kalau dia mau ngaji silakan Bu, menang-alok lah gitu ya. Walau kayu jauh ya. Iya kan? Dia pakai motor kemari dari pagi mungkin dari malam-malam udah sampai lalu lah gitu. Iya kan? Tapi pimpinan rapat ini bilang saudara tidak serius. Saya tengok dari tadi menguap, mengantuk. Iya kan? Iya kan? Itu sangkaan pimpinannya. Dia kan tak tahu apa yang terjadi. Kata bawahannya yang ikut rapat, mohon izin Bapak, saya tadi malam anak saya masuk rumah sakit dan belum tidur sepicik pun. Gara-gara menghormati undangan Bapak, saya hadir, saya paksakan hadir. Kece pimpinan tadi apa? Tidak menghargai, tidak serius. Itu yang sangkaan tuh. Kita belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya, lalu kita mengira. Apalagi kalau sangkaan itu kita berikan kepada Allah. Mereka menyangka bahwa akan ketinggalan. Kalau tetap you mendengar Nabi berkhutbah kok Nabi kok. Nabi lagi kawan lain. Ya dah. Itu juga kadang-kadang kalau lalu makan yang agak gratis itu kadang-kadang ragu-ragu itu. Takwi gitu ah. Takwi beko dak dapet gitu. Itu kan sangkaan. Ya mahal le Ustaz, tak mungkin rasanya le Ustaz. Atuh, cindu tak kacau hari hujan. Di mana kalau aku lah. Harusnya dikembalikan kepada Allah, itu Al-Qudus. Tidak sumbing paham kita terhadap Allah. Allah itu maha suci. Maka jangan pernah sekalipun terpikir bahwa kita ini ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Allah tidak tahu tentang diri kita. Ya. Nah, itu kalimat Al-Qudus. Apalagi? Al-Aziz. Oke, kita lihat.
Al-Aziz itu maha perkasa, maha mulia, maha kuat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 kekuatan bagi Al-Aziz. 1, peranannya sangat penting. Ya. Tidak ada yang sama dengan Allah kekuatannya. Sangat dibutuhkan, sulit untuk didapat. Nah, maka itu hal pentingnya di sini adalah bagaimana kita memahamkan ya kekuasaan Allah. Kalau Allah mau, tidak satu pun bisa bergerak keluar dari tempat sholat itu kan. Tapi kan Allah biarkan saja, ya kan. Artinya yang tetap tinggallah, kalau enggak pergi lah gitu ya. Tapi kan disinilah pemahaman bahwa, ya kan, bagian dari kekuasaan Allah yang diberikan. Jadi Al-Aziz tidak sumbing juga, ya, tetap juga Allah itu maha mulia, maha memiliki kemuliaan, ya kan. Mau dilaksanakan perintahnya atau ditinggalkan perintah Allah, yang Allah tidak akan pernah sumbing kemuliaannya, kekuasaannya tidak akan pernah hilang. Makanya kalau mau taat silakan, tidak taat juga silakan, tidak ada paksaan. Cuman konsekuensinya ya kan, ada yang amalku yang paksa rela, dipaksa, ada yang sukarela. Ya, kalau yang wajib-wajib itu namanya paksa, ya kan? Sholat wajib, puasa wajib, apalagi zakat, yang wajib-wajib lah, itu dipaksa, memang hukumnya wajib, ya kan? Itu kekuasaan Allah di situ, ya kan? Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, ya, bijaksana, menjadikan hikmah. Tanda bijaksananya itu Allah memberikan kemudahan. Kalau disuruh pilih, ibu-ibu, bapak-bapak, pilihan yang sulit atau yang mudah, maka pilihlah yang mudah. Ya, beragama juga begitu. Jangan yang sulit-sulit. Ya, untuk beragama ini jangan pilih yang sulit. Kalau yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Makanya Al-Imam As-Satibi itu memang menjelaskan betul itu. Maslahat itu lebih utama. Kenapa ibu-ibu kita boleh mengqasar ketika musafir? Coba kalau seandainya tetap saja sholat itu seperti itu, kalau baca kacir betul, iya kan? Sholat zuhur tetap 4, sholat asar tetap 4, walaupun dalam perjalanan, tidak boleh di jamak. Iya, kalau Abu itu, iya nak. Tapi karena Allah itu Al-Hakim, bijak, tahu kondisi apa. Itu karena kita tidak tahu kondisilah maka Allah berikan kebijaksanaan seperti itu. Andai kata jadi selama dalam perjalanan kau, iya kan? Tapi kadang-kadang kita ini memang ada pilihan-pilihan juga. Kami berangkat satu rombongan dari Padang jam 11 sampai di Kayu Tanam, ada Masjid Mutakin Muhammadiyah. Sholat zuhur di situ. Sebagian ini tujuan ke Payakumbuh. Sebagian menjamak qasar. Sebagian tidak mau. Lo ke jamak gua. Beko ada jam mampir orang tidur di Payakumbuh. Ya tidak mau dia. Itulah pahamnya, Pak. Ya bala cara memaksakan. Ininya la junahu an taqsuru minas shalah. Bahasa Al-Quran itu kan begitu. Tidak berdosa kamu mengqasar sholat. Jadi banyak
Ya banyak, ayah banyak, Mas Haji banyak, awak motor oto pribadi lo lain gitu. Kalau dulu malu ada oto umum kan. Nggak ada lo yang ada pribadi aja saudara. Nah itu terjadi seperti itu. Sudah selesai sholat, terus menuju ke padang panjang. Sebelum air mancur, ada rumah makan di situ. Apa namanya? Hah? Sebelum air mancur ada kayak lewat jembatan, ada rumah makan. Syukur, artinya pengalaman. Kalau tidak pengalaman, itu ya syukur namanya. Kalau kate baru sate syukur ya. Makan di situ. Pas kedua habis makan, harilah jam 1:30 lewat, sampai jam 2. Masuk, mulai lewat air mancur macet. Macet. Lah jam 5 baru keluar dari situ. Bapak sholat, iya kan? Nah harusnya tadi ketika dia sudah diberi kesempatan untuk menjamak qasar, kan tenang saja dia dulu. Pastinya tenang di situ kan. Nah inilah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Allah. Ketika Nabi ditanya, "Ma makna la junahu an taksuru minas shalah itu?" Apa maknanya tidak berdosa engkau mengqasar salat? Maknanya al-hadiyah, hadiah. Di Allah memberikan hadiah kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Mereka itu bisa untuk mengqasar atau menjamak qasar salatnya. Allah saja bijaksananya seperti itu. Kenapa kita tidak tidak mau mengambil kebijaksanaan Allah gitu. Awak mentuo sih bagi bijaksana kan, yes, nah gitulah minggu. Ya kan? Ketinggalan di rumahku kecil mentuo ya lah. Aja baik Bu. Ya. Gitu ya. Apalagi Allah. Nah, kadang-kadang Al-Hakim itu disandingkan kepada Al-Qur'an. Ar-Rahman Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamaul Bayan. Itu nanti ada salah satu namanya tentang kebijaksanaan di situ. Jadi Al-Quran itu bagian dari tumpahan dari bijaksananya Allah. Maka itu semakin ibu-ibu, semakin bapak-bapak mendalami Al-Quran, jangan berkira nanti semakin sulit hidup. Ya, semakin dalam tentang Al-Quran itu semakin banyak saya sulit-sulit dakwah itu. Enggak, iya kan? Harusnya semakin lapang. Jadi kita semakin paham agama ini, semakin lapang kehidupan kita. Iya kan? Karena kita tidak boleh berlebih-lebihan kan? Jadi mempersulit itu nafsu. Iya kan? Nah, kini oleh semua menahan itu. Ya kan? Apa sulitnya ibu? Mau jalan nih ada jamak qasar namanya. Ya kan? Kalau udah ada air, ada tayamum, itu makan di karya-karya mana lo? Ya kan? Ambil sajalah kemudahan-kemudahan itu. Ya kan? Jadi Al-Quran ini untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Coba buka surat Toha, ibu-ibu. Surat Toha itu surat yang 20. Jadi kalau semakin kita mentadabbur Al-Quran lalu semakin sulit hidup kita, berarti ada yang salah dah Assalamualaikum kalau gitu. Tidak mau nerima. Hah? Tidak mau nerima. Itu ya. Awal-awal itu, ayat yang kedua itu, Toha. Ini huruf mudhara'ah ya, huruf apa? Al-Qata'ah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu jaminan Allah. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu. Namun di situ ya, pertama pada Nabi Muhammad,
Yang kedua ya untuk kita, ya kan? Kami tidak akan menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat 2. Jadi sudah jelas ya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Inilah ayat yang menyebabkan Umar masuk Islam. Surat Toha ini. Umar bin Khattab ketika dengan kekuatan kekuasaannya mencari Nabi Muhammad kan, pas Rasul orang jalan kemana ke Umar mencari Muhammad tu mendapi hebat. Tahu kau adikmu sendiri pengikut Muhammad, belok balik tu, balik pulang balik, cari dia, lobok di rumah sedang membaca surat Toha. Tuh tampaknya dia itu cari ayat tu, bacanya, situlah mulai masuk. Ini ayat, ini Al-Quran. Jadi dalamnya Al-Quran, maka tidak ada kesulitan. Yang menyulitkan awak tu orang menyebut awak bu. Kecil orang, apa lepek orang? Ikut orang jalan, ini awak panjang orang saja. Panjang orang. Tidak usah pikir orang. Kerajuan saya bisa kerajuan, ya kan, sesuaikan dengan budget kita masing-masing. Ya nak, kalau dah nanti stres ya kan. Anak pertama lah selesai segitu. Lo kecil orang. Kecil orang itu. Kalau satu orang terundang Allah. Apa nih yang dia? Maka itu Allah sudah Al-Hakim, yang maha bijak. Ya sudahlah, selesai itu, maha bijak itu selesai. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu surat Al-Jumu'ah. Sementara waktu kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.